Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan semua, akhir-akhir ini, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh sebuah berita yang sangat-sangat tidak patut, di mana terjadi skandal antara seorang menantu dan mertuanya, di mana yang diawali kronologinya dari berita yang sampai kepada kita yang kita dengar itu sebelum si laki-laki ini menikah dengan putri dari si ibu. Ketika itu ketahuan, istilahnya seperti itu, mereka diinterogasi, akhirnya diakui bahwa memang terjadi hal tidak patut tersebut. Akan tetapi setelah diketahui, singkat ceritanya, si anak ini tetap memutuskan untuk menikah dengan si laki-laki tersebut dengan harapan akan ada perubahan, tidak akan mengulang kesalahan tersebut dengan ibunya, seperti itu. Dari pandangan atau dari sudut pandang fikih yang ingin kita sedikit singgung di sini adalah dari sudut pandang fikih terkait kejadian ini. Karena kita khawatir sih, karena budaya di Indonesia itu ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, misalnya nih, pada akhirnya si mertua juga bercerai dengan suaminya karena si anak, mereka kan sudah bercerai nih. Tiba-tiba diambil keputusan sekalian aja dinikahkan nih si mantan menantu sama mantan ibu mertuanya. Nah, seperti itu. Teman-teman, dalam hukum Islam, seandainya di kejadian awal ketika ketahuan si laki-laki ini selingkuh dengan calon ibu mertuanya, kemudian dibatalkan menikah dengan anaknya, kemudian si calon mertua bercerai dengan suaminya, maka si calon mertua tadi itu masih boleh dinikahi oleh si laki-laki tadi, tentunya dengan syarat ketentuan sesuai dengan hukum fikihnya seperti apa. Kalau misalnya kita bahas dari sudut pandang boleh atau tidaknya dinikahi, seperti itu kan. Nah, tetapi dalam hukum Islam kan juga ada tuh hukuman bagi pezina yang sudah berkeluarga seperti si ibu, itu hukumannya sangat berat, seharusnya dirajam sampai meninggal ya. Itu hukuman untuk pezina yang sudah berkeluarga. Sedangkan posisi si laki-laki pada saat itu masih bujangan, belum menikah, maka hukumannya adalah didera 100 kali. Seperti itu seharusnya. Nah, tetapi budaya di Indonesia yang kita tahu, ketika ada kejadian seperti itu, biasanya akan diambil solusi sekalian aja dinikahkan, seperti itu kan. Masalahnya, setelah terjadinya pernikahan kedua anak tadi, maka berarti si perempuan atau si ibu tadi sudah sah jadi mertua dari si laki-laki. Dalam fikih Islam, seorang mertua hukumnya selamanya itu sudah sama dengan orang tua kandung sendiri, haram dinikahi, sudah tidak batal wudhu misalnya bersentuhan. Nah, akan menjadi masalah besar apabila setelah kejadian ini tiba-tiba si menantu laki-laki tadi, mungkin bisa jadi ada pihak yang memutuskan untuk ya sudah dinikahkan saja karena sudah terlanjur, misalnya seperti itu. Maka itu tidak boleh, itu keputusan atau kesalahan besar bila terjadi seperti itu, karena pernikahannya sampai kapanpun tidak akan pernah sah, karena status si ibu mertua tadi sudah sama seperti ibu kandung yang tidak boleh dinikahi sampai kapanpun. Hukumnya seperti itu. Ini mungkin dari posisi saya juga bukan seorang ahli fikih, tapi kita tahu, kita paham hukumnya seperti apa, maka kita coba sampaikan. Dan insya Allah pada deskripsi video ini akan kita sertakan pembahasan dari ahlinya terkait hal ini. Nanti linknya bisa diklik di dalam deskripsi video saya ini. Ini mungkin sifatnya hanya sekilas saja atau pembukaan saja untuk masalah ini.
Mudah-mudahan tidak sampai terjadi keputusan yang fatal seperti itu, mantan menantu dinikahkan dengan mantan mertuanya. Itu sama sekali tidak boleh. Sekali lagi, seorang mertua bagi seorang menantu sekalipun sudah bercerai dengan istrinya, mertua ini selamanya statusnya sudah sama dengan orang tua sendiri yang tidak boleh dinikahi. Itu yang harus kita pahami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sangat-sangat tidak patut seperti itu. Kita sangat-sangat menyayangkan, dan itu sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Kita berlindung kepada Allah agar diri kita, seluruh keluarga kita, dan anak keturunan kita Allah lindungi dari perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat hina seperti ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk selalu bisa menjaga diri kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.